Eropa berdiri teguh bersama Ukraina dan proposal tandingan Eropa yang baru adalah mimpi buruk terburuk bagi Putin. Pesan di sini sangat jelas. Ukraina tidak akan dipaksa untuk menyerah sementara wilayah-wilayah Rusia secara harfiah mengalami kebangkrutan. Alasan utama Putin ingin kesepakatan cepat adalah agar Ukraina segera menyerah. Namun sekarang, usulan tandingan dari Eropa benar-benar menghilangkan opsi penyerahan diri Ukraina sebagai pilihan. Dan Rusia sudah menolak hal ini. Ini membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Rusia bukan ingin damai, tapi menuntut penyerahan. Namun, justru Putin yang kehabisan waktu. Mari mulai dengan ekonomi Rusia. Seorang menteri keuangan daerah Rusia mengumumkan akan menangguhkan pembayaran bagi tentara yang ikut operasi militer khusus yang dimulai oleh Putin. Bayangkan betapa parahnya situasi di Rusia. Putin ingin membangun kembali Uni Soviet, tetapi para tentara yang mati untuknya bahkan tidak mendapatkan gaji mereka karena Rusia kehabisan uang. Inilah alasan tepat mengapa negara-negara Eropa tidak menyerah pada Ukraina. Dan pesan ini datang dari beberapa ekonomi terbesar di Eropa. Di sini kita punya Kanselir Jerman Friedrich Merz yang menegaskan bahwa hal terpenting dalam negosiasi ini adalah memastikan kedaulatan Ukraina tidak dipertanyakan. Silakan dengarkan. Jadi kami sudah hanya mengetahui rencana 28 poin ini sejak hari Jumat lalu. Saya sudah menelepon Presiden Trump sebelum saya meninggalkan negara ini. Saya bilang kepada beliau kami bisa menyetujui beberapa, tapi ada juga yang tidak bisa. Donc c'est ça, kami sepenuhnya sejalan dengan Ukraina bahwa kedaulatan negara ini tidak boleh dipertaruhkan. Sejauh ini kami Forang Spier ada di tengah-tengah negosiasi yang sangat berat yang sebenarnya sedang berlangsung di Jenewa. National Security Agency kami ada di sana dan berbicara dengan delegasi Amerika dengan delegasi dari Ukraina. Dan kami tidak tahu apa hasil dari pembicaraan ini nantinya. Pada akhirnya, kedaulatan Ukraina tidak boleh dipertanyakan. Sepanjang hari kemarin hanya membahas negosiasi. Pada hari Minggu, delegasi dari berbagai negara berada di Swiss, lebih tepatnya di Jenewa, hanya untuk bernegosiasi. Kami memiliki diplomat dari Ukraina, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pagi sebelumnya, pejabat Ukraina bertemu rekan mereka dari Eropa. Dan kemudian mereka melakukan negosiasi yang sangat panjang, dan saya benar-benar maksud sangat panjang, dengan Amerika Serikat. Saya cukup yakin itu berlangsung sekitar 12 jam atau semacamnya. Selama negosiasi, kami mendapat detail tambahan tentang rencana tandingan perdamaian dari negara-negara Eropa untuk Amerika Serikat. Jadi, mari kita bahas detailnya dengan cepat. Sekarang, fokus utama dari rencana ini adalah hanya memperbaiki poin-poin bermasalah dari rencana yang asli. Mari kita bahas perubahannya saja, bukan seluruh rencananya. Awalnya, tentara Ukraina direncanakan dibatasi 60.000 personel. Rencana baru menyebut jumlahnya 80.000 dan batas ini hanya berlaku saat damai. Jadi, jika Rusia memulai perang, Ukraina tidak perlu mematuhi batasan apapun. Menurut pendapat saya, poin ini adalah salah satu poin yang tidak terlalu penting. Sebagai konteks, sebelum perang dan tahun 2022 tentara Ukraina hanya berjumlah 250.000 personel. Jumlahnya kini sekitar 90.000 personel. Namun, kita tahu Ukraina akan sulit mempertahankan atau membiayai jumlah itu usai perdamaian tercapai. Jumlahnya diperkirakan turun menjadi 40.000 hingga 50.000 menurut para ahli. Jadi batas 60.000 itu sudah jauh di atas angka tersebut. Sebenarnya itu bukan batas. Angka 80.000 hanya memberi Ukraina ruang gerak lebih besar. Sekarang mari kita bahas poin lain yang diubah proposal baru ini, khususnya soal wilayah. Rencana awal mengatakan bahwa Crimea, Luhansk, dan Donetsk akan diakui sebagai wilayah de facto Rusia, bahkan oleh Amerika Serikat. Kherson dan Zaporizhia akan dibekukan di garis depan. Lalu Rusia akan melepaskan kendali atas wilayah lain yang dikuasainya di Ukraina. Semua ini baik saja. Menurut saya, Ukraina akan setuju. Namun, bagian terpenting adalah yang terakhir. Rencana ini meminta Ukraina untuk menyerahkan sabuk benteng yang saat ini mereka kuasai di dalam Donetsk. Itu sudah 11 tahun coba direbut Rusia tapi belum berhasil.
Tapi menurut rencana ini, wilayah itu akan menjadi zona demilitarisasi atau zona demilitarisasi, di mana secara teknis itu milik Rusia, tapi tentara Rusia tidak boleh masuk ke sana. Sekarang, untuk memberikan sedikit konteks tentang zona demilitarisasi. Zona demilitarisasi antara Korea Selatan dan Korea Utara, lebarnya sekitar 2 mil atau 4 kilometer. Itu yang semua orang tahu. Kini wilayah ini lebarnya sekitar 40 kilometer atau 25 mil. Ini pasti akan menjadi zona demilitarisasi yang sulit dikelola. Terutama mengingat bahwa saat ini, wilayah ini memiliki banyak pabrik yang sangat produktif dan sangat berharga bagi pertahanan Ukraina dan juga ekonomi Ukraina. Fakta bahwa rencana ini meminta wilayah itu jadi zona kosong jelas tidak diinginkan Ukraina. Itulah sebabnya, menurut usulan tandingan Eropa yang baru ini, pertukaran wilayah apapun akan dibahas hanya setelah ada gencatan senjata. Saat ini, perlu ada gencatan senjata di garis depan. Jadi pada dasarnya, wilayah yang dikuasai Rusia, Ukraina, bersedia membiarkan wilayah itu tetap di bawah kendali Rusia. Mereka tidak akan mengakuinya, tapi mereka setuju untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan militer untuk merebut kembali wilayah itu. Namun, selain itu mereka tak mau memberi apapun lagi. Menurut pendapat saya, ini adalah perubahan yang baik karena ini adalah salah satu poin besar yang dulu dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Ini bisa disebut penyerahan jika Anda melepas wilayah yang belum dikuasai Rusia. Sekarang, lanjut ke poin lainnya. Usulan baru Eropa menghapus pernyataan Rusia tak akan menginvasi tetangga dan NATO tak akan memperluas lagi. Usulan itu juga mengubah poin tentang Ukraina yang akan mencantumkan dalam konstitusi bahwa mereka tak akan bergabung dengan NATO. Sebagai gantinya, usulan baru tersebut menyatakan bahwa keputusan Ukraina untuk bergabung dengan NATO akan ditentukan oleh anggota NATO itu sendiri. Sekarang, bagaimana mekanismenya menurut aturan NATO adalah setiap anggota harus menyetujui jika ada negara baru yang ingin bergabung. Itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan Amerika Serikat sekarang menentang Ukraina bergabung. Tapi bahkan jika Amerika Serikat mengatakan demikian, saya yakin Jerman akan punya masalah. Dan jika bukan Jerman, saya yakin Hungaria akan punya masalah. Karena mereka tidak ingin Ukraina masuk ke Uni Eropa atau NATO. Jadi Rusia tidak perlu khawatir Ukraina akan bergabung dengan NATO dalam waktu dekat. Mari lanjut ke poin lain. Rencana itu juga menghapus ketentuan tentang dana Rusia yang dibekukan di Eropa. Sebagian besar dari dana itu, sekitar 80% akan pergi ke Amerika Serikat atau ke Ukraina. Pada dasarnya untuk pembangunan kembali. Tapi hanya 100 miliar dari dana itu yang akan diberikan ke Ukraina dan keuntungan dari pembangunan kembali akan masuk ke Amerika Serikat. Ini sebenarnya semacam ketentuan yang agak lucu untuk dimasukkan dan alasan saya mengatakan ini adalah karena Eropa sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan tuntutan ini. Sebagian besar dana berada di Eropa dan negara-negara Eropa sangat vokal tentang fakta bahwa hey, jika Anda akan membuat keputusan yang berkaitan dengan Eropa, Anda harus melibatkan negara-negara yang akan mengeksekusi keputusan tersebut. Dan mereka sangat menentang uang apapun yang pergi ke Amerika Serikat. Uangnya harus diberikan ke Ukraina atau ke Rusia. Namun, uang itu hanya diberikan ke Rusia jika Rusia mau membayar ganti rugi perang ke Ukraina. Yang jelas tidak akan terjadi. Artinya, semua uang Rusia di Eropa akan diberikan ke Ukraina setelah perang untuk membangun kembali. Ini membawa kita ke poin penting. Banyak ketentuan dalam rencana awal berkaitan dengan negara-negara Eropa seperti Polandia, Belgia, Jerman, dan lainnya. Eropa tidak diajak konsultasi sama sekali. Kanselir Jerman secara terbuka menyatakan Eropa harus terlibat dalam rencana perdamaian ini karena dampaknya lebih besar ke Eropa daripada Amerika Serikat. Silakan dengarkan. Anda bilang ini tak bisa dilakukan tanpa melibatkan atau persetujuan Eropa, tapi sebenarnya seberapa besar pengaruh Eropa? Jadi ada begitu banyak elemen dalam rencana ini yang membutuhkan persetujuan dari pihak Eropa, dan saya akan memberikan Anda sebuah contoh. Aset-aset Rusia yang berada di Brussels tidak bisa dibayarkan kepada pihak Amerika. Itu tidak terpikirkan oleh dibicarakan di rencana ini benar-benar terwujud. Dukungan dari pihak Eropa jelas sangat dibutuhkan dan itulah alasan mengapa kami ikut terlibat. Rencana Eropa menyatakan Ukraina akan menerima jaminan seperti pasal 5 NATO, artinya serangan ke Ukraina, dianggap serangan ke NATO. Mungkin ini mengejutkan banyak orang, tapi sebenarnya ini bagian dari rencana awal.
28 poin asli menyatakan bahwa Ukraina menerima jaminan keamanan. Dan bersama dengan surat tuntutan asli itu, atau surat 28 poin itu, ada surat kedua yang menjelaskan apa saja jaminan keamanan tersebut. Dan pada dasarnya, mereka mengatakan bahwa jika Rusia melakukan serangan yang berkepanjangan, maka itu akan dianggap sebagai serangan terhadap aliansi Barat, dan semua orang akan bereaksi sesuai dengan itu. Kini banyak orang mempermasalahkan kata berkepanjangan, karena artinya tidak jelas. Sekarang, mereka menghapus kata berkepanjangan dan memberi Ukraina jaminan mirip pasal 5 NATO. Sekarang, saya tahu rencana ini memiliki banyak poin yang sangat pro-Ukraina dan beberapa orang mengatakan bahwa Rusia tidak akan pernah setuju dengan ini. Itu tidak masalah. Jika Rusia ingin bernegosiasi, mereka bisa datang untuk bernegosiasi. Saya ingin mengingatkan semua, bahkan rencana terakhir yang ditulis Kirill Dmitriev, anak buah Putin. Putin mengatakan bahwa dia tidak akan setuju dengan rencana itu, tapi dia senang untuk bernegosiasi tentang itu. Nah, coba tebak, Rusia bisa datang untuk bernegosiasi tentang rencana ini. Seperti yang saya katakan, Rusia tidak ingin bernegosiasi. Mereka hanya ingin Ukraina menyerah, seperti yang diisyaratkan Putin. Ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Amerika Serikat bisa tiba-tiba merencanakan itu, dan mengapa ada banyak poin yang menguntungkan Rusia yang kita kirim ke Ukraina? Tidak ada yang mengurus hal ini. Kami mendapat detail lebih lanjut tentang pertanyaan itu. Seperti yang saya katakan, kita tahu rencana ini ditulis oleh Steve Witkoff dan rekannya dari Rusia, Kirill Dmitriev. Secara pribadi saya tidak tahu. Jared Kushner, menantu Presiden Trump, juga terlibat dan itu tidak mengejutkan. Tapi sejauh ini, dia belum terlibat dalam perang Rusia-Ukraina, namun dia terlibat dalam kesepakatan damai Gaza yang baru-baru ini ditandatangani dan diratifikasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau saya tidak salah ingat. Jadi, bukan hal yang mengejutkan kalau dia ada di sana, tapi saya rasa ini pertama kalinya dia terlibat dalam perang ini. Artikel Bloomberg ini melanjutkan bahwa Marco Rubio kini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Penasihat Keamanan Nasional. Dia tidak terlibat dalam penulisan rencana ini sampai detik-detik terakhir. Bahkan Presiden Trump sendiri belum melihat semua poinnya sampai menit-menit terakhir, tapi dia tetap memberikan restunya. Sekarang, tentu saja penting untuk menunjukkan bahwa ini hanyalah sebuah artikel dari Bloomberg. Bloomberg adalah situs web yang terpercaya. Tapi ini bukan sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh Gedung Putih sampai saat ini. Namun kita tahu bahwa beberapa detailnya memang benar. Kirill Dmitriev terlibat dan dia sangat gencar mendorong hal ini di seluruh media sosial. Nah, tebak apa? Begitu rencana tandingan Eropa keluar, media Rusia termasuk Kirill Dmitriev tidak senang dengan poin-poinnya. Lihat saja. Saya tidak tahu soal ini. Ukraina yang kini lebih mampu membela diri justru dianggap provokasi perang oleh Uni Eropa. Saya pribadi tidak mengerti logika Rusia, mungkin saya perlu minum lebih banyak vodka. Tapi kalian mau tahu hal yang sedih? Saya baru saja mengetahuinya. Kirill Dmitriev sebenarnya lahir di Ukraina, tapi ia menjual jiwanya kepada Putin demi uang. Sekarang dia mengelola dana investasi langsung Rusia yang cukup besar, tapi dana itu dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Karena itu, sebagai pekerjaan sampingan, dia kini berusaha membuat anak-anak Ukraina kehilangan masa depan yang aman. Sama seperti Putin, saya kira itulah harga yang harus dibayar jika ingin berada di dalam Kremlin. Baiklah, kita lanjutkan dengan berita berikutnya. Sementara semua ini terjadi, Presiden Trump membuat pernyataan pada hari Minggu. Mari kita simak pernyataannya. Perang Rusia-Ukraina sangat brutal dan mengerikan, dipimpin dengan kuat oleh Amerika Serikat dan Ukraina. Itu seharusnya tidak pernah terjadi. Saya mewarisi perang yang seharusnya tidak pernah terjadi. Perang yang merugikan semua pihak, terutama jutaan orang yang telah mati sia-sia. Pemerintah Ukraina tidak menunjukkan terima kasih atas usaha kita, sementara Eropa tetap membeli minyak Rusia. Sekarang saya ingin berhenti sejenak di situ dan memberikan sedikit konteks. Amerika Serikat baru saja memberikan sanksi kepada sebuah perusahaan Rusia, perusahaan minyak Rusia. Saya yakin semua sudah tahu. Namun, kita memberi pengecualian pada Hungaria, salah satu pembeli minyak Rusia terbesar di Eropa. Saya pikir kita tak bisa menyalahkan Eropa membeli minyak, sementara kita memberi pengecualian pada negara yang membeli minyak Rusia. Dan selain itu, Ukraina baru-baru ini menandatangani kesepakatan mineral dengan Amerika Serikat karena Presiden Trump yang menyarankan hal itu. Sekarang, rekan dari kesepakatan itu adalah bahwa Amerika Serikat terus mendukung pertahanan Ukraina.
Saya rasa semua orang lupa tentang itu kecuali Zelensky, karena tepat setelah pesan dari Presiden Trump, dia mengeluarkan pernyataan ini. Inti dari seluruh situasi diplomatik adalah bahwa Rusia dan hanya Rusia yang memulai perang ini. Dan Rusia dan hanya Rusia yang terus menolak untuk mengakhiri perang ini selama invasi skala penuh berlangsung. Ukraina berterima kasih kepada Amerika Serikat, rakyatnya, dan Presiden Trump secara pribadi atas bantuan yang dimulai dari Javelin dan telah menyelamatkan nyawa warga Ukraina. Kami berterima kasih kepada semua orang di Eropa, di G7, di G20 yang telah membantu kami mempertahankan kehidupan. Sangat penting untuk menjaga dukungan tersebut. Sekarang saya menduga dia menyebutkan Javelin untuk mengingatkan semua orang bahwa perang ini sudah berlangsung selama 11 tahun. Perang itu sempat melambat di tengah-tengah tapi sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti. Pertempuran terus berlangsung dalam skala yang sangat kecil di Ukraina Timur. Pada 2020, Putin membatalkan semua perjanjian damai dengan Ukraina dan mencoba merebut Kyiv dalam 3 hari. Inilah alasan Ukraina tidak percaya pada dokumen yang ditandatangani Putin. Mereka butuh jaminan keamanan kuat karena Putin tidak menghormati perjanjian apapun. Inilah mengapa penting bagi Ukraina untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan memastikan kepentingan nasional mereka diperhitungkan dalam rencana perdamaian apapun yang dibuat. Itulah alasan mereka bernegosiasi di Swiss sepanjang hari kemarin. Setelah negosiasi, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengeluarkan pernyataan. Tentu saja ini adalah pernyataan yang positif, tapi sekali lagi standar awalnya memang sangat rendah. Lihatlah apa yang dia katakan. Demi Fravi Faisal yang semestinya perlu kita selesaikan. Tapi saya lihat laporan hari ini menunjukkan bahwa hari ini memang bermanfaat. Sangat-sangat bermanfaat. Ini mungkin hari paling produktif terkait masalah ini. Ya mungkin seolah untuk keserver lama dan kita simak petiskannya dalam waktu lama. Tapi masih ada pekerjaan sedang yang harus dilakukan dan karena ini masih merupakan proses yang sedang berjalan. Kamu tahu, saya tidak ingin menyatakan kemenangan atau final di sini. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, tapi kita sudah jauh lebih maju hari ini dibandingkan saat kita mulai pagi tadi dan dibandingkan dengan seminggu yang lalu. Yang jelas entah itu Kamis, Jumat, Rabu, atau Senin depan, kami ingin itu segera terjadi karena orang-orang akan segera. Antara seperti ini dan saat kita mengurangi Chinese akan ada lebih banyak orang yang meninggal, lebih banyak kehancuran yang akan terjadi. Tuan kami tidak ada mengakhiri perang ini secepat mungkin, tapi kami butuh sedikit lebih banyak waktu di sini. Terkadang meliput berita ini membuat frustrasi karena seperti kata Marco Rubio, orang-orang sedang sekarat. Negara yang bertanggung jawab atas semua kematian itu adalah Rusia. Rusia yang memulai invasi ini. Saya paham dia tak bisa mengatakannya terbuka. Sementara itu, dia sedang berusaha untuk bernegosiasi demi perdamaian karena dia tidak bisa memusuhi Rusia saat sedang berusaha berurusan dengan mereka. Semoga semua masih ingat siapa yang memulai perang ini. Setelah seharian berlalu, Ukraina dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama tentang hasilnya. Pernyataan itu memuat beberapa poin menarik dari kedua pihak. Saya ingin langsung memberikan ringkasan singkatnya. Jika ingin membaca seluruhnya, silakan jeda dan baca. Delegasi Ukraina menyatakan kekhawatiran soal jaminan keamanan, perlindungan, kebebasan navigasi, dan kedaulatan politik telah dibahas dalam pertemuan ini. Mereka juga menyebut ada rancangan baru. Sekarang, hingga minggu malam, kami belum memiliki rancangan ini, jadi kami tidak tahu apa saja yang tercantum di dalamnya. Namun, pernyataan itu menyebut rancangan tersebut mencerminkan kepentingan nasional dan memberi jaminan keamanan bagi masa depan Ukraina. Sekarang, pihak Amerika Serikat juga memberikan beberapa komentar tentang hal ini. Amerika Serikat menegaskan komitmen memastikan kedaulatan, keamanan, dan masa depan Ukraina tetap jadi fokus utama proses diplomatik ini. Itu pernyataan positif, mengingat asal mulanya. Semoga besok kita tahu lebih banyak detail tentang rancangan baru ini. Dalam beberapa minggu terakhir, beberapa video kami didemonetisasi dan dibatasi. Mungkin karena YouTube tidak menyukai beberapa cuplikan yang kami tampilkan dari garis depan Ukraina. YouTube menganggap cuplikan perang tidak ramah pengiklan, jadi mereka langsung membatasi videonya. Inilah alasan kami membuat Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan apapun. Dengan begitu, kami dapat memberikan liputan
tanpa sensor tentang peristiwa di Ukraina dan dunia. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, jika Anda adalah seseorang yang ingin mendukung jurnalisme independen, maka pastikan untuk bergabung. Kunjungi situs kami di basicsinsider.com. Anda dapat klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Dengan bergabung, Anda akan bisa menonton banyak konten yang tidak bisa kami unggah di YouTube. Selain itu, Anda juga mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih, saya Sam. Sampai jumpa di video berikutnya.